Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di perguruan tinggi atau universitas. Khususnya teman-teman TPB ITB ya. Oke. Nah, teman-teman kita lanjutkan tentang hukum Gauss, yaitu tentang penerapan hukum Gauss pada simetri silinder atau tabung ya. Jadi yang dipelajari di tingkat 1 atau di TPB ya, di fisika dasar itu biasanya ada 3 simetris teman-teman. Jadi simetris silinder yang pertama, nanti yang kedua bidang ya, bidang misalkan kotak gitu, bidang. Yang terakhirnya adalah bola ya, sferis atau bola. Nah, ketiga-tiganya ini sering muncul di ujian teman-teman. Apalagi bola itu sering banget muncul. Jadi teman-teman dipelajari tentang simetri bola, apakah isolator atau konduktor. Oke. Nah, sekarang kita ke materi tentang silinder simetrisnya. Jadi misalkan ada sebuah benda ya, bendanya berbentuk silinder teman-teman ya. Yang pertama jadi ada 2 kasus, nanti yang keduanya benda pejal. Nah, sekarang misalkan ada sebuah garis ya. Jadi ada garis bermuatan teman-teman. Garis bermuatan, ini kasus ke-1 ya. Garis bermuatan tak hingga. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berarti ini ada panjang sekali gitu. Nah, garis panjang sekali gitu ya, bermuatan positif ya. Oke. Bermuatan positif. Yang lurus. Oke. Nah, misalkan kita ingin meninjau berapa sih medan listrik di daerah sekitarnya. Misalkan di titik sini, titik P. Nah, kira-kira metode apa yang bisa kita lakukan untuk mencari medan listrik di titik P? Dengan konsep Gauss kita menyederhanakan persoalan, yaitu kita buat permukaan Gauss yang melingkupi muatan ini, dan simetris kira-kira bentuknya. Nah, karena berhubung silindris kita pakai silindris. Nah, berarti gimana teman-teman? Nah, berarti kita buat permukaannya silindris ya, si Gaussnya. Oke. Nah, dengan panjang misalkan tabung ini panjangnya L. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berarti menurut hukum Gaussnya gimana teman-teman? Berarti 2 pi RL RL sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Sorry, saya tulis dulu hukum Gaussnya ya. Berarti dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Oke. Nah, berarti Q enclosed-nya apa teman-teman? Karena di sini panjang sekali ya, muatannya panjang, berarti dia punya kerapatan, dia 1 dimensi, berarti punya kerapatannya lambda, berarti Q per R. Nah, berarti Q-nya adalah lambda dikali R teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini 2 pi RL, Q-nya jadi lambda kali R. Oke. Lambda dikali R per epsilon 0. L-nya kita coret karena sama. Sehingga saya punya muatan medan listrik oleh muatan garis tak hingga panjang sekali di sekitarnya itu adalah lambda per 2 pi epsilon 0 R teman-teman ya, dengan arah radial. Nah, seperti itu. Nah, di sini kasusnya adalah tak hingga muatannya. Bagaimana kalau berhingga? Berhingga. Oke, berhingga itu ada ujungnya. Berhingga. Nah, misalkan segini, ada panjangnya R. Nah, kalau seperti ini tidak bisa digunakan pakai yang Gauss seperti ini, karena nanti medan-medan di sininya nanti akan tidak tegak lurus teman-teman, malah nanti yang dekat ujungnya akan sejajar teman-teman ya. Jadi nanti yang ininya lurus memang, yang di sini yang tengah, tapi nanti kalau ke arah mendekati ujungnya dia udah bisa kemana-mana dan ujungnya nanti jadi tidak konstan gitu, tidak konstan searah kan. Di sini E-nya keluar nih, E-nya keluar ya, E-nya keluar. Nah, gitu. Oke. Kalau saya ambil misalkan partisi luas di sini, berarti E-nya sama dA-nya searah. Jadi EDA-nya cos-nya 0 searah ya. Jadi bisa dipakai. Tapi kalau dia udah berhingga, berarti ini metodenya bisa pakai yang ini teman-teman. Yang pakai hukum kolom gitu ya, panjangnya di titik sini. Nah, seperti itu yang dari Tegalin. Oke.
Nah, kemudian kasus yang kedua biasanya eh, silinder bermuatan pejal. Berarti silinder pejal bermuatan ya. Silinder pejal bermuatan. Ro gitu. Ada ininya, kerapatannya teman-teman. Nah, tentukan biasanya gitu pertanyaannya. Tentukan medan listrik E di R kurang dari R atau di dalam silindernya, dan R lebih besar dari R atau dia di luar silindernya. Oke, kita gambarkan dulu silindernya teman-teman. Jadi misalkan ada sebuah silinder bermuatan kerapatannya Rho, bermuatan Rho ya, kerapatan ini ya. Dan dia panjang, hati-hati, ini panjang ya. Panjang itu artinya dia tahi nggak, ujungnya nggak tahu. Oke. Nah, yang pertama kita buat apa teman-teman? Gaus di dalam. Oke, gausnya oke, sepanjang L. Ini L, jari-jarinya, kalau ini jari-jarinya L. Nah, berarti dengan cara yang sama, berarti E2 PRL, oke, caranya sama. Atau saya tuliskan EDA Q enclose per epsilon 0 sama dengan Q enclose per epsilon 0. Oke. Nah, Q enclose-nya adalah Rho yang segaus ini. Oke. Berarti E2PRL Rho dikali V, volumenya volume gaus, volume yang gaus ini segini. Karena Rho-nya segitu muatannya. Berarti PR kuadrat dikali L epsilon 0. Nah, berarti nanti L-nya coret. Nah, bersisa adalah Rho sama R1 di atas per 2 epsilon 0 R topi. Nah, ini teman-teman. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau di luar? Nah, ini kalau di dalam. Kalau di luar silindernya bagaimana? Kalau di luar silinder berarti R lebih besar dari R. Nah, berarti kita buat gausnya di luar, teman-teman, ya. Nah, berarti EDA sama dengan Q enclose per epsilon 0. Berarti E dikali 2PRL, oke, sama. Nah, Q enclose-nya agak beda. Q enclose-nya berarti yang dilingkupi oleh si muatannya total. Muatan total segini berarti. Sepanjang gausnya kan panjangnya L. Nah, berarti muatannya Rho dikali volumenya volume ini. Jari-jarinya full sampai R ya. Berarti Pi R kuadrat dikali L karena tabungnya mengikuti si gaus ya. Kalau panjang tabungnya nggak hingga ini, makanya nggak terhingga. Oke. Per epsilon 0. Sehingga saya punya hubungan Rho, V-nya coret jadi R kuadrat per 2-nya turun epsilon 0 R. Nah, R-nya nggak dicoret, L-nya coret. Nah, ini teman-teman. Ya, radial. Arahnya tegak lurus dengan garisnya. Dengan ini. Jadi kayaknya keluar radial ya. Gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan ininya arah E-nya kemana? Ini radial seperti ini teman-teman. Dia konstan. Ya, kalau dia tak hingga ya. Kalau berhingga mah tidak konstan ya, karena nanti ada yang arah-arahnya tidak lurus, tidak tegak lurus. Oke. Sedang positifnya. Nah, ini kalau Rho-nya konstan. Kalau Rho-nya tidak konstan, teman-teman tinggal ganti aja, masukin ke sini, Rho-nya tinggal ganti. Misalkan Rho-nya nilainya K per R misal di soal. Berarti teman-teman tinggal ganti aja di sini K per R, di sini ganti K per R. Nanti ketemu hasilnya. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penerapan hukum Gauss pada simetri silinder. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan tentang simetrinya bidang, kemudian simetrinya bola. Ya, bolanya ada dua. Biasanya ada bola isolator, bola konduktor. Kemudian ada metode yang lain, bolanya itu adalah kulit bola, teman-teman. Jadi macam-macam. Kulit bola itu berarti kulitnya aja yang tengahnya kosong. Atau kombinasi, ada bola pejal, ada kulit bola di luarnya. Nah, itu juga kombinasi banyak yang dikeluarkan di kuis ataupun UTS. Dan yang kemudian saya akan bahas tentang bagaimana kesetimbangan dalam konduktor bermuatannya. Dan yang terakhir saya terangin tentang saya jelaskan formal dari hukum Gauss. Oke, segitu saja.
mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus ya channel ini agar channel ini berkembang dan senantiasa men-sharing, mentransfer ilmu-ilmu fisika dasar yang lebih mendalam lagi. Sampai jumpa, salam berfisika.com.